Halo semuanya, jumpa lagi bersamaku, salah satu saudaramu di muka bumi ini ya. Jadi saya adalah salah satu putra semesta, saudaramu ya. Tapi kadang orang nggak sadar bahwa kita semua itu sebenarnya saudara. Kita saudara karena kita berasal dari entitas yang sama. Kita adalah energi ya, jadi hakikat kita semua adalah energi. Energi yang sedang manjilmo ya. Manjilmo itu bahasa Jawa, artinya memanusia ya. Akhirnya menjadi bahasa Indonesia juga menjelma. Manjilmo artinya berubah jadi manusia. Hakikat kita sebelumnya bukan manusia. Hakikat kita adalah energi. Energi yang terbentuk dari 4 unsur alam, dari tanah, air, udara, matahari atau api. Kalau dalam kitab suci tertentu dikatakan kita terbentuk dari tanah, ya itu nggak terlalu salah sih, tapi kurang lengkap aja ya. Karena pada hakikatnya kalau saya bilang ini gadget ini terbentuk dari plastik, ya betul juga, tapi kurang lengkap. Ya, lebih lengkapnya gadget ini terbentuk dari pasir kuarsa, dari biji plastik, juga dari pohon karet. Ini ada karetnya di sini. Kemudian ada dari unsur tanah, ada logam aluminiumnya, ada tembaganya, ada besinya dan sebagainya. Itu baru lengkap. Nah, demikian juga ketika kitab-kitab suci menuliskan bahwa manusia terbentuk dari tanah, ya, itu tidak salah, tapi kurang lengkap. Terima kasih buat Kenneth yang sudah membagikan live. Ada juga Mbak Maya Cinta. Maya Cinta. Nah, ini namanya Maya, berarti semu ya. Maya itu artinya semu. Tidak nyata ya. Cinta ya diartikan sendiri. Sampurasun. Sampurnae raga ingsun. Oh betul nggak salah ketik karena disambung ya. Sampurnae raga ingsun, hadir nyimak penuh cinta rahayu abangku. Wih, abang, saya diaku-aku sebagai abang. Oke. Anton Seda, shalom abang. Shalom. Siapa diri sebenar diri? Asik ya. Jadi kita akan bincang-bincang teman-teman, ini sebenarnya ilmu pengetahuan dasar yang penting dipahami semua manusia. Ilmu pengetahuan dasar yang sangat nyata, penting diketahui semua manusia untuk menjadi dasar Anda melakukan aktivitas sehari-hari, mencari nafkah, menjalankan hobi dan sebagainya. Ini pengetahuan dasar yang penting, yaitu mengenali siapa diri Anda, siapa diri kita. Hakikat kita adalah energi. Nah ya, hakikat kita adalah energi yang nanti setelah nggak jadi manusia, ya kembali ke energi. Nah, energi itu bahasa ilmiah, bahasa scientific, bahasa ilmiahnya energi. Kalau bahasa agamanya ada yang punya Tuhan, Bapa, Allah, itu sama sebenarnya. Allah itu bukan sosok, Tuhan itu bukan sosok. Ya, yang sosok tuh hantu ya. Apa namanya? Pocongan itu sosok. Terus tuyul, kuntilanak itu sosok. Ya, hantu itu sosok. Kalau Tuhan itu bukan sosok. Tuhan itu zat, roh, energi. Ya, maka kalau dalam kitab suci dikatakan Alkitab atau Bible dikatakan Bapa di dalam manusia, Bapa di dalam aku, kata Yesus. Bapa di dalam para murid, Allah Bapa di dalam kamu. Itu bukan pribadi, bukan sosok ya, tetapi sebagaimana disampaikan oleh Alkitab atau Yesus, God is spirit. Allah itu adalah roh. Dalam Al-Quran dikatakan Allah itu zat. Lu zat apa sama-sama roh? Ya sama ya. Hanya beda istilah saja. Zat, roh, energi itu hanya beda istilah aja. Ini atas nama Kehet membagikan live.
bolak-balik dibagikan. Terima kasih ya. Ya, jadi kita penting untuk mengenali siapa sebenarnya jati diri kita ini. Karena kalau kita mengenali jati diri kita, kita akan mengenali juga Tuhan. Maka dikatakan barang siapa mengenal dirinya, pasti mengenal Tuhannya. Nah, dirinya apa? Ya energi. Tuhannya apa? Ya energi juga. Enak tuh. Hakikat Anda dan saya ini energi. Sebelum kita jadi manusia, kita energi yang ada di 4 unsur alam. Kalau di Jawa disebutnya sedulur papat. Ya, sebagian teman-teman lain mengartikan sedulur papat itu sebagai opo, terserah, silakan. Ya, bebas. Ya, banyak orang yang mengaku sebagai guru-guru spiritual menjelaskan sedulur papat itu. Jadi manusia ini punya saudara 4 kita. Di sebelah kita ada makhluk 4 begitu atau gimana? Saya nggak ngerti itu ya. Tapi beda dengan sedulur papat yang saya sampaikan ini kenyataan, fakta. Ya, bukan katanya, bukan ceritanya. Tapi bisa diverifikasi, bisa dibuktikan oleh siapapun Anda. Bahwa yang di dalam falsafah Jawa atau filsafat Jawa disebut sebagai sedulur papat. 4 saudara kandung kita. Itu bukan sosok, bukan pribadi. Bukan Anda lahir ditemani ada among, kalau orang Jawa ada among, ada jin, ada setan di sebelah kita, 4 setan di sebelah kita. Bukan. Sedulur papat, 4 saudara kita itu unsur-unsur yang membentuk tubuh kita ini. Yaitu tanah, air, udara, cahaya atau matahari atau hawa atau api. Kelimo pancer. Nah, disebutnya kelimo pancer. Inilah yang disebut sebagai roh atau atman atau ether. Ini yang mengikat. Ya. Penjelasan ilmiahnya bagaimana? Jadi sebelum menjadi sperma bapak dan juga sebelum menjadi ovumnya ibu, ya semuanya itu ada di alam semesta. Ada unsur air, tanah, udara, matahari yang ada di tumbuh-tumbuhan, di binatang-binatang yang dimakan oleh bapak ya. Yang udara yang dihirup, air yang diminum, kemudian menjadi sperma, bahasa orang-orang ya sperma, menjadi sperma. Bahasa orang Jawa Timur ada menyebutnya apa? Peju ya, peju, sperma. Sperma itu terbentuk dari 4 unsur alam. Begitu juga ovum. Ya, ovum juga dari 4 unsur alam. Kemudian sperma ketemu ovum, sel telur dibuai, cerot begitu ya. Kemudian mulai setiap hari diberi makan juga oleh perempuan yang mengandung ya, di dalam rahimnya itu, di dalam rahim perempuan itu. Benih itu diberi makan dan kemudian berubah menjadi jigot. Makanannya ya dari 4 unsur alam juga. Ya. Dari tanah, air, udara, matahari. Kemudian menjelma, dari jigot menjelma menjadi apa? Sperma ketemu ovum jadi jigot, jadi janin. Janin berubah, kemudian mulai ada muncul tangannya kecil, kakinya, kemudian menjadi bayi. Jadi bayi tiap hari diberi makan 4 unsur alam. Nah, jadi ini saudara kandung kita. Tanah, air, udara, api atau matahari. Itu sebabnya orang yang sudah sadar bahwa saudara kita yang membentuk kita sebelum kita jadi manusia, bahan baku kita dari 4 unsur alam. Saat jadi manusia, setiap hari yang dimakan, diminum, dihirup, ya 4 unsur alam juga. Terus baju yang dipakai, ini baju yang saya pakai, juga dari kapas, dari pohon loh, dari 4 unsur alam. Pohon mengalami fotosintesa dari matahari, dari air, dari udara, kemudian jadi kapas, kapas dipintal menjadi benang, benang di apa itu namanya? Dibentuk menjadi kain, kain dibentuk menjadi baju, jadi celana. Nah, semua ini kan dari 4 unsur alam. Bahan bakunya 4 unsur alam, bahan kehidupan sehari-harinya 4 unsur alam, bahkan yang dipakai celana dalam, celana luar, jaket, semua juga dari 4 unsur alam. Anda pakai sepatu, sepatunya dari apa? Dari kulit, kulit dari kulit sapi, sapinya juga dari rumput, rumput juga dari tanah, air, udara, api loh. Jadi semua ini kita hakikatnya energi. Ini energi yang sedang menjadi makhluk.
Ya, energi yang sedang menjadi manusia. Ini hakikat kita. Maka kalau dalam kitab suci tertentu dikatakan dalam bahasa Arab, inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Setelah nggak jadi manusia apa dikatakan? Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Semua berasal dari sang ilahi dan akan kembali kepada sang ilahi. Apa yang ilahi? Ya energi itu. Kadang orang ngomongin Tuhan, egonya sudah menghayal. Allah itu pribadi, Allah itu sosok. Jadinya bingung. Ya padahal Allah itu ya energi itu. Maka di Al-Quran dikatakan Allah lebih dekat dari urat leher kita. Energi. Nafas itu loh Allah. Mikirnya jauh-jauh. Surat Al-Hadid surat 57 ayat 4. Allah beserta kita besertamu dimanapun kamu berada. Apa itu? Energi. Nafas. Nah, maka setelah kita nggak jadi manusia, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kita berasal dari energi kembali kepada energi. Nggak ada Anda baca kitab suci. Kita berasal dari Allah. Setelah nggak jadi manusia, mati, kemudian kembali ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Nggak ada. Nah, minum dulu. Ini saya barusan dapat perintah. Saya mendapat perintah dari Tuhan yang asli. Bos kita yang asli. Allah yang asli. Yang adanya di mana? Lebih dekat dari urat leher. Bersama kita dimanapun kita berada. Meliputi segala sesuatu. Meliputi segala manusia. Nah, barusan Tuhan yang asli yang bersama-sama saya, juga bersama-sama Anda ya, memberi perintah kepada saya. Berfirman langsung kepada saya. Dengan bahasa rasa. Saya diberi perintah suruh minum. Nah, diberi rasa haus. Jadi Tuhan yang asli itu setiap saat berfirman dengan kita, teman-teman. Karena Dia maha cinta. Nah, ini saya baru mau minum aja sudah ceritanya panjang ya. Tapi ini tidak apa-apa, teman-teman, supaya kebuka ya. Tuhan maha cinta. Perhatikan kata kuncinya. Dia sangat sayang dengan kita. Maha sayang. Namanya sayang setiap hari komunikasi nggak? Ya komunikasi dong. Setiap waktu. Kalau katanya dogma agama-agama tertentu, Tuhan hanya berfirman kepada para nabi zaman dulu. Itu Tuhan palsu. Ya. Tuhan yang asli ya pasti berfirman kepada kita setiap saat. Karena Dia betul-betul nyata, ada, lebih dekat dari urat leher bersama kita dan mencintai kita. Kalau Anda sayang dengan seseorang, begitu. Ini ilustrasi ya. Anda sayang dengan seseorang, apakah anak atau suami, istri, pacar, selingkuhan, tetangga, apapun lah. Kira-kira Anda berkomunikasi nggak setiap hari? Pasti. Pasti komunikasi tiap hari. Mau bentuknya lewat chat, mungkin lewat TikTok, ya, lewat WhatsApp, lewat sosial media, lewat telepon, atau langsung ketemu, atau apapun bentuknya. Pasti ingin melakukan komunikasi. Itu namanya mencintai seseorang. Saling mencintai. Nah, sekarang ada yang katanya Allah atau Tuhan atau God maha cinta. Kira-kira Dia berkomunikasi nggak dengan kita? Ayo. Oh, sudah tidak. Dulu berkomunikasinya kepada Nabi Muhammad. Dulu kepada Nabi Isa. Dulu kepada Nabi Musa. Sekarang sudah enggak. Loh, itu namanya Tuhan abal-abal ya. Tuhan konsep. Bukan Tuhan yang asli. Tuhan yang asli pasti berkomunikasi dengan Anda setiap waktu. Jadi komunikasi Tuhan yang asli itu setiap waktu. Nah, ini barusan Dia berkomunikasi kepada saya. Bukan barusannya, setiap saat. Sehingga saya bisa ngomong, bisa mikir, bisa bergerak. Ini sebenarnya kan komunikasi langsung. Dia selalu memberikan daya, memberikan energinya. Sehingga kita bisa beraktivitas. Mata Anda bisa berfungsi. Ayo, itu dapat kontak dari mana? Dapat energi dari mana? Telinga Anda bisa mendengar bacotan saya di TikTok sekarang. Itu dapat energi dari mana? Apakah di belakang punggung atau di bawah pantat ada baterainya? Dapat energi dari PLN? Kan enggak.
Nah, barusan Tuhan yang lebih dekat dari urat leher itu berfirman kepada saya untuk mengisi tubuh saya dengan salah satu bahan baku tubuh ini, yaitu air. Diberi rasa haus. Nah, jadi rasa haus itu adalah bahasa Tuhan yang sangat nyata, yang setiap hari berkomunikasi dengan Anda dan saya. Disuruh minum. Perintah Tuhan yang asli tidak bisa dilawan. Ya, jadi Tuhannya lebih dekat dari urat leher berserta kita, berfirman dengan bahasa rasa. Salah satunya firmannya apa? Setiap hari Anda dikasih rasa lapar. Artinya suruh makan. Diberi rasa kebelet pipis, artinya suruh mengembalikan unsur air dari tubuh kembali ke alam. Kemudian suruh minum dengan diberi rasa haus. Ini barusan saya dapat rasa haus, artinya suruh minum. Minum dulu ya. Nah, karena saya yang mendapat perintah secara pribadi, ya saya yang harus minum. Jadi perintahnya ini nggak bisa dilawan teman-teman, dan tidak bisa diwakilkan. Ya, di sini ada tadi siapa namanya, Mbak Maya Cinta, ya, atas nama akun Maya Cinta. Nggak tahu nama aslinya siapa ini. Nama aslinya dia adalah Tanah Air Udara Api. Nah, itu ya. Mbak Maya Cinta, saya kan lagi bacot ini Mbak. Saya kemudian haus. Tolong deh gantiin Mbak Maya yang minum ya. Mbak Maya kan baik. Apa? Wani piro? Iya deh, tak transfer nanti. Gantiin saya minum. Saya barusan mendapat perintah dari Tuhan yang lebih dekat dari urat leher. Saya disuruh minum. Saya dikasih rasa haus. Saya ini yang haus. Tapi karena saya lagi sibuk bacot di TikTok, ini lagi live di TikTok. Tolong deh Mbak Maya gantiin saya. Mbak Maya yang minum. Nggak ikhlas, ya wis tak transfer nanti. 100.000 cukup? Nggak cukup. 1 juta ya, tak transfer 1 juta ya. Tak transfer 1 juta, Mbak Maya gantiin saya minum. Bisa nggak? Ya, teman-teman bisa melihat. Perintah Tuhan ketika diberikan kepada Anda yang harus melakukan. Nggak bisa diwakilkan kepada ustadz Anda, pendeta Anda, ulama Anda, guru Anda, suami Anda, istri Anda, anak Anda, tetangga Anda, apalagi selingkuhan Anda. Nggak bisa. Ketika Anda yang tertimpa rasa haus, Anda yang harus menjalankan perintah itu. Dan perintah itu maha kuasa. Buktinya, kuasanya tidak bisa diwakilkan. Kemudian Anda tidak bisa melawan. Rasa haus datang. Orang yang pangkatnya tinggi mungkin. Wah, saya ini seorang jenderal bintang 7. Tiap hari saya sebagai jenderal atau panglima atau presiden atau bos perusahaan, saya setiap hari memberikan perintah kepada anak buah saya. Loh, kok tiba-tiba sekarang saya diperintah sama Tuhan yang lebih dekat dari urat leher. Saya diperintah suruh minum. Eits, tunggu dulu. Pergi dulu. Nanti datang 2-3 hari lagi ya. Bisa nggak? Nggak bisa. Jangan meremehkan teman-teman. Nyata. Jadi Tuhan yang asli itu lebih dekat dari urat leher kita. Dan ketika dia memberi perintah, perintahnya mutlak. Jika seorang, saya pinjam nama lagi, ada Anton Seda ya. Seorang bernama Anton Seda, Anda yang mendapat perintah diberi rasa lapar, itu tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Anda sendiri yang harus melakukan. Anda sendiri yang harus makan. Nah, itu namanya perintahnya tidak bisa diwakilkan dan maha kuasa. Perintahnya ini maha, meliputi segala sesuatu. Anjing, kucing, burung, ikan, manusia, orang Batak, orang Jawa, orang Sumatera, orang Madura, orang Bali, orang Jepang, orang Arab. Semua ketika tertimpa rasa lapar, artinya cuma satu, suruh makan.
Bisa dilawan? Nggak bisa. Ditunda 1, 2 jam, 6 jam, 10 jam, 1 hari, 2 hari, 3 hari. Coba aja. Inilah wujud Tuhan yang asli. Perintahnya asli. Ya. Jadi Tuhannya di dalam diri kita, bersama kita, lebih dekat dari urat leher, meliputi segala sesuatu. Dan ketika Tuhan yang asli memberi perintah kepada Anda, perintahnya mutlak, tidak bisa dilawan. Nyata. Dan sederhana sekali, teman. Kebenaran itu sebenarnya sederhana, gampang. Anda untuk memahami firman Tuhan yang asli tidak harus belajar dulu kitab kuning, menghafal bahasa Arab. Ya, katanya Jenderal Dudung, Tuhan bukan orang Arab, betul ya. Katanya Habib Kribo, Tuhan nggak parkir di Mekah. Katanya Nabi Muhammad ketika sahabatnya teriak-teriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngapain teriak-teriak? Dia lebih dekat dari urat leher kita. Dia bersama kita. Nggak usah bengak-bengok. Tuhan yang lebih dekat dari urat leher, yang bersama kita dimanapun kita berada, itu setiap waktu sebenarnya berfirman dengan kita, kepada kita. Cuman hari ini banyak orang yang nggak sadar. Karena dianggapnya Tuhan itu sosok pribadi di luar sana. Kemudian berfirmannya hanya zaman dulu kepada Nabi Musa, Nabi Yesus, Nabi ini, Nabi Ono, Nabi Ono, Nabi Ono, Nabi Muhammad dan sebagainya. Padahal Tuhan yang asli itu selalu beserta setiap manusia dimanapun dia berada. Dan berfirman setiap saat dengan bahasa roh. Dia kan roh, dia itu zat. Dia itu energi. Jadi firmannya dengan bahasa roh, bahasa energi, bahasa vibrasi. Ya, jadi orang-orang yang mempelajari vibrasi dan frekuensi sangat paham. Tidak perlu kita berdoa, kepingin makan atau perlu sesuatu kita berdoa, Tuhan tolong kasih saya makan, Tuhan tolong kasih saya pacar, Tuhan tolong kasih saya ini. Tidak perlu. Tetapi menyamakan vibrasinya dengan vibrasi Tuhan, vibrasi semesta. Maka keinginan pasti terjadi ketika keinginannya sesuai, selaras dengan vibrasi semesta. Maka inilah yang oleh Yesus di dalam Alkitab, kalau Anda membaca Bible dikatakan, jika kamu berdoa, yakinlah apa yang kamu inginkan itu sudah diberikan. Nah, itu sebenarnya kondisi ketika manusia menyamakan vibrasinya. Jadi nggak bakal nyambung. Sama-sama gelombang radio, tapi nggak connect. Sehebat apapun pesawat radio receiver penerimanya, kalau perangkatnya tidak sesuai dengan gelombangnya FM, perangkatnya AM, nggak nyambung. Semahal sehebat apapun radio, nggak bisa. Sama dengan kita ini energi. Tuhan Sang Maha Energi. Bagaimana supaya doa Anda pasti dikabulkan? Doa Anda pasti didengar. Samakan frekuensi. Nah, frekuensinya harus sama dulu. Frekuensi Tuhan gimana? Nah, melepaskan ego. Orang yang egonya masih tinggi, nggak bakalan doanya terkabul. Karena frekuensinya nggak nyambung. Nah, frekuensi yang sama, vibrasi getaran yang sama dengan vibrasi Tuhan semesta, baru bisa nyambung, connect. Oke, terima kasih atas nama Kehet. Ya, ini bolak-balik membagikan live. Ya. Kemudian ada juga Margaret Luciana. Nyimak Bang, oh ya ini Mbak Margareta ini yang kemarin memberikan apresiasi berbentuk pertanyaan ya. Terima kasih Mbak ya. Dari pertanyaan Anda saya bisa berolah rasa dan memberikan jawaban. Artinya sebenarnya pertanyaan Anda itu juga membuat saya mengingat kembali. Artinya
Bentuknya pertanyaan, tapi sebenarnya itu berkah juga buat saya. Karena saya bisa menjawab dan membuat video di TikTok. Jeffrey, siapa namanya? Jeffrey Seaman Urip. Hari Kang Jeffrey Samudro dari Grogot, Kalimantan Timur, Kaltim ya. Rahayu Kang Jeffrey. Garuda. Hadir Bang Donald, Rahayu Sagung Dumadi, Rahayu. Bagaimana dengan 4 malaikat yang katanya menemani Bang? Nah, ya 4 malaikat. Malaikat itu artinya utusan. Kalau Tuhannya di dalam diri, kira-kira malaikatnya di mana? Jadi ini bagus nih pertanyaannya, Mbak Maya. Terima kasih ya. Malak itu dari bahasa Ibrani, artinya utusan. Malak itu utusan. Nah, kalau Yahweh atau Tuhan atau God-nya berada di dalam diri kita, bersama diri kita, berarti malaikatnya di mana? Ya di diri kita. Iblisnya di mana? Di diri kita. Iblis itu tempatnya di ego gitu loh. Ya, Tuhan di dalam diri, malaikat di dalam diri. Ya, jadi yang mengingatkan Anda ketika saya ingin berbuat sesuatu yang jahat itu ada rasa Anda enak. Loh, itu utusan. Rasa itu loh, malaikat itu rasa Anda. Utusan yang mengingatkan kita. Kemudian ada juga iblis. Ketika orang egosentris, itulah orang yang sedang dikuasai oleh iblis. Iblis itu ya di dalam pikiran kita sendiri, bukan di luar. Nah, Tuhan di dalam diri, iblis di dalam diri, malaikat di dalam diri kita. Maka surga nerakanya juga di dalam diri. Surga itu keadaan ketika psikologis kita sedang senang, enak, damai, sukacita, penuh rasa cinta, bersyukur, ya, merasa hidup ini penuh berkelimpahan. Ya. Contohnya sekarang, kita tidak pernah susah-susah bikin internet, tiba-tiba ada jaringan internet. Kita bisa connect, ada dari Jakarta, dari Kalimantan, dari mana. Loh, ini bisa connect ini apa kan? Bukan nikmat Tuhan mana lagi yang hendak kita dustakan. Sebelum Anda lahir jadi manusia, sebelum saya jadi manusia, kita tidak susah-susah bikin mata. Ya. Mata kan bisa kita pakai buat menikmati macam-macam. Ngelihat pemandangan, ngelihat cewek cantik, ngelihat cowok keren, ngelihat binatang yang lucu-lucu, ngelihat pemandangan, ngelihat bentuk-bentuk benda-benda yang bagus. Ya. Kita tidak pernah susah-susah bikin mata. Saya mau jadi manusia, buat mata dulu. Kan enggak. Dikasih mata, diberi. Selain mata, kita diberi panca indera, hidung, telinga, kulit, indera perasa. Kita diberi otak, bisa berpikir, beri tangan, bisa buat macam-macam ya. Kadang berbuat hal-hal yang baik, yang buruk pun nggak langsung, ayo diminta balik, kamu melakukan keburukan. Kaki habis buat nendang temannya, kakinya dilepas, diminta lagi, enggak. Ya. Artinya, kita diberi. Jadi manusia. Loh. Jadi manusia, kebutuhannya apa? Makan buah. Nggak perlu buat buah. Loh, buahnya sudah disediakan. Kebutuhan-kebutuhan semua sudah disediakan. Kemudian di era sekarang, tiba-tiba ada orang berkreasi, bikin internet, bikin TikTok. Ya, kita tinggal menikmati. Nggak susah-susah bikin TikTok. Nggak susah-susah bikin internet. Nggak susah-susah bikin gadget. Ini gadget saya ini mereknya apa? Ini Oppo. Yang ini apa ini? Mereknya nggak tahu. Ya, tiba-tiba kita tinggal memakai begitu aja. Menikmati jaringan internet. Ya. Nah, kita akan menyadari bahwa inilah surga sebenarnya. Kalau Anda bisa menikmati semua ini, Anda akan merasakan bersyukur. Yang diberikan kepada kita ini selalu berlebihan, kelebihan, anugerah, berkah. Coba Anda buka di TikTok. Buka TikTok misalkan. Kan itu TikTok ini ada banyak macam. Ada yang suka hobi motor, ada kita mau lihat motor, ada mobil, ada rumah, ada yang suka joget TikTok ya, joget-joget ada, yang suka spiritualitas ada, yang suka debat, bahas debat ada, suka politik, bahas politik ada.
Banyak banget berkah yang tercurah. Nah, orang yang sudah menyadari bahwa hidup ini penuh dengan berkah, akhirnya tidak lagi merasa kekurangan, malah merasa kelebihan. Kayak saya ini kelebihan teman-teman. Hidup saya ini tidak kekurangan apa-apa, kecuali satu. Saya ini hidup tidak kekurangan apa-apa. Yang ada adalah kelebihan. Kelebihan keinginan, kelebihan kemauan, kelebihan karep. Kekurangan saya cuma satu. Kurang ajar. Ya. Kekurangan Anda juga cuma satu. Anda itu sebenarnya tidak kurang apa-apa, teman-teman. Kurang itu hanya produk ego. Ego yang belum sadar jati dirinya. Belum sadar dihadirkan oleh semesta. Semuanya diberi gratis. Diberi mata, diberi detak jantung, diberi tangan, diberi kaki. Nggak terasa. Ketika ego sudah berpikir, kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu, kurang ini. Sehingga berkah-berkah yang tercurah nggak terasa. Oke, kita lanjut dulu. Baca sebagian komentar. Ada yang ngasih mawar. Terima kasih ya Bang Ronald. Garuda berkomunikasi terus Bang. Ini mungkin menanggapi yang tadi ya. Berkomunikasi apa maksudnya? Dan. Jadi Tuhan yang asli itu setiap saat berkomunikasi dengan kita. Karena dia maha cinta, maha sayang. Namanya sayang pasti komunikasi dong. Ya pasti. Kalau tidak komunikasi ya nggak sayang. Ya, jadi makanya sholat, orang-orang yang sudah menyadari, mengenal hakikat Tuhan yang asli, itu sholatnya setiap waktu teman-teman. Sholatnya setiap saat. Jadi saya itu kalau sholat sudah tidak 5 waktu, 7 waktu, 10 waktu. Enggak ya, setiap saat toh. Sholat itu kan kontak komunikasi kita dengan Tuhan. Tuhan dengan kita, kita dengan Tuhan. Tuhan dengan kita, kita. Terus menerus ini. Komunikasi itu terus menerus. Mau tahu? Setiap saat Tuhan menyapa Anda. Anda dijawil Tuhan setiap saat. Coba pegang detak jantung. Ini. Denyut nadinya dirasakan. Ada enggak? Loh, det. Sadar enggak? Detak jantung Anda itu kalau diibaratkan, dipersonifikasi, dianggap seperti manusia. Tuhan itu menjawil kita. Hey. Terus detak jantung kita itu adalah sapaan Tuhan setiap saat. Tuhan berkomunikasi dengan Anda dan saya setiap saat. Nah, kadang kita merespon ketika kita sadar, kita tahu, oh iya, detak jantung adalah sapaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tapi kalau nggak sadar, dianggap komunikasi itu adalah 5 waktu, 3 waktu. Ya, itu semua konsep-konsep bikinan manusia. Ritual-ritual bikinan manusia yang belum kenal Tuhan yang asli. Belum kenal Allah yang sejati. Allah yang sejati, yang lebih dekat dari urat leher kita, itu berkomunikasi dengan kita setiap saat. Makan, dia komunikasi. Kita minum, dia komunikasi. Kita cuek, kadang tidak ngurus. Padahal dia terus menjawil kita. Buktinya, Anda makan tempe, ada rasanya? Ada. Sadarkah kita? Ketika lidah bisa merasakan rasa tempe, apa ada gurih, ada asinnya? Bukankah itu komunikasi, sapaan dari dia? Dia menyapa Anda, menyapa kita dengan rasa. Karena dia energi. Menyapanya juga dengan rasa, dengan bahasa energi. Mata melihat ada warna hitam, warna biru. Kok bisa biru? Ya karena disapa oleh sang energi itu. Jadi semua rasa kita sebenarnya itulah rasa Tuhan. Maka kalau di Jawa dikatakan
Manusia itu adalah manungso, manunggaling rasa. Rasa itu apa? Rasa itulah sing kuwasa. Manungso, manunggaling sing kuwasa. Manunggaling rasa. Jadi kita manusia ini manunggal sebenarnya dengan yang maha kuasa. Yang maha kuasa itu apa? Rasa. Tadi saya lanjut ya. Ketika Anda makan bersama Tuhan, minum bersama Tuhan. Sekarang nonton TikTok, mendengarkan, telinga kok bisa mendengar? Karena sedang bersama-sama Tuhan, menyatu dengan Tuhan, sehingga telinga bisa berfungsi. Mata bisa melihat karena Anda sedang menyatu dengan Tuhan. Nah, yang menjadi masalah, ego Anda sadar apa enggak? Itu aja. Kalau ego lu ini saya, enggak bakal sadar. Maka ada ungkapan begini. Ini ungkapan ya. Jangan maknanya jangan diartikan mentah-mentah. Tuhan akan ada bagi Anda ketika Anda tidak ada. Kira-kira katanya begitu. Jadi ketika Anda merasa diri Anda ada, si ego ini merasa eksis, maka Tuhan menjadi nggak ada. Seolah-olah nggak ada. Bukan Tuhan nggak ada, enggak. Tuhan selalu ada. Karena dia maha ada, maha hadir, tidak pernah tidak ada. Selalu ada saat ini, sekarang. Tetapi menjadi seolah-olah nggak ada ketika ego merasa eksis. Oh, ini aku. Ini hidung milik saya, ini otak punya saya, ini tangan milik saya. Loh, Tuhannya seolah-olah hilang. Nah, maka itu yang dikatakan orang yang tidak la ilaha illallah. Maka hukum pertama itu dalam kitab Taurat, kitab Musa, hukum pertama adalah la ilaha illallah. Kalau pakai bahasa Arab, ya, di dalam kitab Musa dikatakan jangan ada Tuhan lain selain Sang Maha Ada, selain Yahweh. Jadi kita harus sadar semuanya ini adalah Yahweh itu sendiri. Segala rasa kita itulah Tuhan itu sendiri. Oh enggak, ini aku. Loh, begitu akunya muncul, Tuhannya hilang. Bukan hilang beneran, seolah-olah hilang, nggak dirasakan. Maka ego menghayal Tuhan itu nggak ada, atau jadinya ateis, atau Tuhan ada tapi nun jauh di sana. Keluar terus pikirannya. Tapi begitu egonya lerep, egonya hilang, egonya lerep itu lenyap, hilang. Maka kesadaran akan, loh, ternyata yang ada hanya Tuhan. Si aku ini nggak ada. Yang ada hanya Tuhan. Nah, kalau sudah dibilang-bilang, berarti manunggaling kaulo Gusti. Ya itulah yang disebut sebagai manungso. Hono niro, hono ingsun. Wujud iro, wujud ingsun. Keberadaan Anda, keberadaan saya inilah percikan dari manifestasi Tuhan. Maka kalau dalam ajaran Dharma Hindu sangat memiliki kepercayaan seperti itu. Tapi banyak juga pelaku-pelaku Hindu yang ngaku sebagai pelaku Hindu Dharma belum menyadari konsepnya sudah betul, kepercayaannya betul, tapi belum merasakan. Padahal di kitab-kitabnya diberitahu bahwa kita ini hakikatnya adalah percikan Tuhan. Kalau dalam Alkitab, Bible dikatakan, Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 29, kita ini adalah keturunan-keturunan Allah. Allah kan itu kan Sang Maha Energi. Kita ini juga energi. Maka kita keturunan-keturunan Allah. Karena kita ini berasal dari energi, Allah adalah energi, maka innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembalinya ya jadi energi lagi. Buktinya Anda dan saya ketika mati, sudah tidak jadi manusia, tanah kembali ke tanah, terurai. Air kembali ke air. Pertama, ketika pertama jadi mayat, jadi jasad, mati. Coba dipegang orang mati. Ada orang mati dipegang ya. Loh kok enggak nafas? Lah iya, kan sudah dibilang.
Udara kembali ke udara. Lo nggak nafas. Oh iya bener. Udaranya kembali ke udara. Pertama, masih ada 3. Masih ada tanah, air, matahari. Diemin. Anda pegang. Loh, kok dingin? Mayat kan dingin. Loh iya, hawanya kembali ke hawa, matahari kembali ke matahari. Tinggal 2, unsur tanah sama unsur air. Diemin aja. Bangkai itu kita diemin. Terjadi proses pembusukan. Diurai. Tanah kembali ke tanah. Unsur-unsur yang semua berasal dari tanah kembali ke tanah. Air kembali ke air. Loh. Terus yang hilang yang mana? Yang benar-benar mati mana? Nggak ada. Jadi kematian seperti yang dibayangkan orang-orang itu nggak ada sebenarnya. Karena hidup ini kekal. Anda, saya ini yang disebut jasad kita mati. Itu sebenarnya tidak betul-betul mati, tapi kembali ke alam. Maka inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua berasal dari semesta ya, dari energi. Kembalinya ya ke energi. Nggak ada yang pindah alam masuk ke suatu tempat yang namanya surga. Yang satu kembali lagi ke tempat yang namanya neraka, disiksa selama-lamanya. Padahal hidup di dunia cuma 70 tahun, 80 tahun. Anggap aja dari lahir bayi ngek, berdosa terus. Tapi setelah mati, dihukumnya tidak sesuai, tidak setimpal. Padahal katanya Tuhan Maha Adil. Tetapi dihukumnya bukan 70 tahun, 80 tahun. Dihukumnya selama-lamanya. Loh, konsepnya kan jadi kacau balau. Itulah neraka palsu, hasil kreasi, hasil halusinasi, imajinasi manusia yang belum kenal Tuhan yang asli. Tuhannya tidak asli, Tuhannya di luar diri, surganya di luar, surganya di geografis, nerakanya juga di luar. Tapi beda, orang yang sudah menyadari bahwa Allah Tuhan itu ya di dalam diri kita, bersama kita. Maka ketika kita melakukan kesalahan, langsung masuk neraka. Langsung. Coba Anda berbuat jahat. Coba. Berbuat jahat. Anda yang dalam waktu dekat belum berbuat, coba aja berbuat jahat. Bohongin suami atau istri. Langsung rasanya tidak enak. Nah, itulah neraka. Balasan pasti. Maka di Al-Quran dikatakan balasan Allah itu langsung. Gak pakai nunggu, oh nanti ya kamu dibalasnya nanti 50 tahun lagi. Enggak. Anda berbuat jahat sekarang, ya saat sekarang juga Anda langsung merasakan gak enak. Bahkan teman-teman, neraka itu bisa dirasakan sebelum kita berbuat. Contoh ya, saya pinjam nama. Ada Bang Ronald, ya anggap saya saja saya sudah kenal sama orang namanya Bang Ronald. Bang Ronald, sebelum saya mau membohongi Anda, saya mau nipu Anda ini. Saya mau nipu, nipu apa misalkan? Nipu pekerjaan atau nipu minta uang atau apalah. Sebelum saya melakukan aksi menipu, itu sudah ada rasa tidak enak di sini. Loh, sudah masuk neraka saya. Belum berbuat sudah masuk neraka, apalagi sampai berbuat sampai bentuknya betul-betul nipu. Kemudian dilaporkan ke polisi, masuk penjara loh. Fisik-fisiknya masuk neraka. Begitupun kalau Anda mau berbuat baik. Coba berbuat baik kepada suami, istri, anak, tetangga, orang-orang di luar sana ya. Kasih makan coba. Berbagi cinta, berbagi kasih coba. Anda mau ngasih makan orang miskin ya. Contoh ya teman-teman. Ini nyata, silakan dilakukan, dipraktekkan. Beli aja nasi yang murah 15.000 atau 25.000 atau 10 ribuan. Beli 10 atau beli berapa? Beli 3 gitu ya. Terus bagikan kepada orang-orang miskin. Anda belum melakukan, baru berencana. Itu loh rasanya sudah enak. Masih rencana, aku mau nolong orang. Loh rasanya sudah enak. Itulah surga. Sampai Anda lakukan beneran, ngeluarin uang di dompet, ada rasa ikhlasnya ya. Tadinya kan merasa ini uang milikku, tapi aku harus nolong orang. Loh ini ada ngemat, kalau orang Jawa bilang ngemat. Ada pertarungan antara
Ikhlas nggak ikhlas, batin dengan mental. Anda mengalahkan iblis Anda, mengalahkan ego Anda. Iblis dikalahkan, oh menang, aku beli nasi. Berangkat Anda ke warung beli nasi, jalan. Itu semua ada rasanya. Sampai Anda ketemu orang, Anda betul-betul bagikan kepada orang miskin. Enak sekali rasanya. Anda mendapat balasannya saat itu juga. Nggak nanti kita berbuat baik, nanti balasannya masuk surga. Langsung teman-teman, Anda berbuat baik saat ini, bahkan belum melakukan, baru rencana, rasa surga sudah diberikan. Enak rasanya. Nah, nyata kan? Kalau Tuhannya sekarang, surganya ya sekarang, nerakanya ya sekarang. Tapi kalau Tuhannya dihayalkan, Tuhan itu sesuatu yang nggak jelas itu. Nanti saya ketemu kalau sudah mati. Nanti masuk surganya ya juga setelah mati. Masuk neraka juga setelah mati loh. Gerambiang nggak karu-karuan. Ya. Nggak nyata jadi. Ngomongin Tuhan, Tuhannya nggak nyata. Padahal katanya Tuhan maha ada. Tuhan cinta sama kamu, iya. Kamu sudah merasakan? Belum. Piye toh? Itu namanya menghayal. Berhalusinasi. Tuhan maha ada ya. Kamu sudah ketemu? Belum. Kapan ketemunya? Nanti kalau sudah mati. Loh katanya maha ada. Sekarang ada? Ada. Loh kok enggak bisa ketemu? Iya. Karena aku terpisah, aku berdosa. Gimana toh? Tuhan maha meliputi segala manusia. Orang berdosa diliputi enggak? Diliputi. Orang benar diliputi. Itu Tuhan yang asli. Tuhan yang asli itu tidak terpengaruh teman-teman oleh dosa, pahala, baik, buruk, benar, salah, nggak terpengaruh. Tuhan yang sejati itu tidak terpengaruh oleh baik buruk Anda. Anda mau buat baik, dia tetap sayang sama Anda. Anda berbuat buruk, dia tetap cinta dengan kita. Buktinya penjahat-penjahat itu semua tiap hari masih bisa nafas. Bahkan dia melakukan kejahatan. Energi yang dipakai siapa? Energi Tuhan juga, tetapi malfunction ya. Disalahgunakan. Perampok ketika ngerampok orang, nodong orang, itu kan energi tangannya yang buat nodong itu kan pakai energi Tuhan juga. Tetapi disalahgunakan, maka rasanya nggak enak. Jadi ukurannya itu rasa. Anda mau nyuri, rasanya sudah tidak enak nih. Sudah tegang, sudah dapat hukuman dia. Anda mau nipu, baru rencana mau nipu loh, rasanya sudah tidak enak, sudah bingung. Ya, itu loh sudah dapat neraka, sudah masuk ke neraka. Jadi bukan nanti, bukan besok, nggak ada. Hari esok itu tidak pernah ada teman-teman. Ya. Dimensi besok itu hanya dimensi khayal. Tidak ada, hari esok itu tidak ada. Adanya selalu saat ini sekarang. Besok itu kan ada ketika kita tidur. Nanti malam tidur tato, hari baru ini hari besok. Padahal enggak. Coba Anda enggak tidur, enggak ada besok itu enggak pernah ada. Ada itu harus yang nyata itu saat ini sekarang. Enggak ada nanti itu enggak ada. Sesuatu yang ada itu harus bisa dihadirkan. Hari esok tidak bisa dihadirkan. Sesuatu yang ada itu harus bisa dihadirkan. Itu namanya ada. Sungguhan ada. Demikian juga dengan Tuhan. Kata Tuhan maha ada. Mana wujudnya? Wujud Tuhan mana coba? Mikirnya sosok Tuhan di mana? Ya nggak ketemu produk ego. Coba olah rasa. Kata kuncinya Tuhan lebih dekat dari urat leher kita. Coba rasakan apa yang lebih dekat dari urat. Dia tidak pernah tidur. Rasakan bagian diri Anda yang tidak pernah tidur. Oh iya, kemarin ada yang ngasih komentar, nanya ya, wujudnya Tuhan apa? Tolong jelaskan yang jelas biar gamblang. Wujudnya itu nafas. Nafas itu yang membuat Anda memiliki rasa, segala macam rasa. Jadi Tuhan itu nafas dalam diri kita. Kemudian nafas itu yang membuat jantung berdetak dan membuat muncul segala macam sensasi rasa. Ini Tuhan semua ini.
Makanya ketika kita mau melakukan kesalahan, rasanya sudah tidak enak. Yaitu rasanya Tuhan. Tuhan menghukum kita. Kita melakukan kejahatan, dapat rasa nggak enak. Itulah firman Tuhan. Kita melakukan kebaikan, rasanya enak loh. Ya. Maka disebutnya manungso, manunggaling rosok. Bang Ronald, setuju Om? Oke, setuju. Garuda, real, nyata. Iya betul Mas, nyata. Asik, Tuhan itu nyata. Dan harus nyata. Oh, maha ada. Maksudnya nggak nyata. Maha ada, selalu ada, tidak pernah tidak ada. Maha hadir, di sini ada, di situ ada. Kalau bahasanya Al-Quran, kemanapun kamu memalingkan wajahmu, di situ ada wajah Allah. Di sini ada, di situ ada, di situ ada, di situ ada. Kamu sudah ketemu? Belum. Loh, piye toh? Coba. Loh, ya apa ini? Saya nggak habis pikir. Tuhan maha ada, iya ada. Sekarang ada. Kamu sudah ketemu? Belum. Loh, gimana? Maka muncullah ajaran. Ikutlah agama kami. Agama ini, agama X gitu ya. Agama X adalah jalan menuju Tuhan. Loh, berarti Tuhannya masih jauh. Belum ketemu, masih nun jauh. Maka ada jalan menuju. Kalau namanya menuju itu kan berarti belum ada dia, belum hadir. Nah, ya. Jadi artinya teman-teman, segala konsep tentang menuju Tuhan, jalan menuju Tuhan, jalan mencari Tuhan, itu semua adalah konsep yang dimunculkan oleh pemikiran orang-orang yang logikal falasi atau logikanya sesat pikir. Jadi konsepnya sudah salah. Nah, kemarin ada siapa ya? Kalau nggak salah Margareta Lucian itu ya yang menanyakan, Bang, bagaimana caranya menghadirkan Tuhan? Itu pertanyaannya kemarin. Saya sudah sempat bikin video TikTok VT-nya ya. Bagaimana cara menghadirkan Tuhan? Nah, maka saya jawab dengan terus terang. Itu pertanyaannya pertanyaan yang muncul dari pikiran yang sesat, pikiran yang keliru. Kalau dikatakan bagaimana cara menghadirkan Tuhan, itu sebenarnya Anda mungkin mengimajinasikan Tuhan itu seperti jai langkung. Jai langkung, di sini ada pesta, pestanya anak setan. Jai langkung, datang jai langkung, datang. Pulang tak diantar, pulang tak dijemput, datang tak dijemput, pulang tak diantar, gitu ya. Jai langkung, di sini ada pesta. Tuhan itu bukan jai langkung bisa dihadirkan. Tuhan itu bukan jin toyul dihadirkan. Bukan. Tuhan itu kehadiran, maha hadir, selalu ada. Jadi tidak perlu dihadirkan. Kalau dia tidak ada atau bisa nggak ada, maka perlu dihadirkan. Dia bukan. Dia adalah kehadiran, keadaan itu sendiri, keberadaan. Maka dalam bahasa Ibrani disebutnya YHWH, Yod He Vav He. Ada yang menerjemahkan sebagai Yehuwa, Yahweh, Yehuwa, apapun ya. Ketika Nabi Musa bertanya, siapakah namamu? Dalam kitab Taurat dikatakan, Ehye Asher Ehye. Yahweh itu artinya, atau YHWH itu artinya, akulah sang maha ada. Atau aku ada yang aku ada. Jadi Yahweh itu keberadaan itu sendiri. Bahasa Jawanya ono. Ono ya. Ono atau ada. Ana, hana, hono. Maka dalam filsafat Jawa, hono coroko. Hono coroko. Coroko itu utusan. Pada mulanya adalah sang ada. Sang ada mengirim utusan. Hono coroko. Doto sowolo. Utusannya ada yang baik, ada yang jahat, baik, buruk, terang, gelap, benar, salah. Dualisme, dualistik kosmik. Malaikat, iblis, ya. Itu semua utusan, caroko, doto sowolo.
Podo joyonyo, sama kuatnya. Maka ini menjadi yin dan yang. Benar, salah, baik, buruk itu sama kuatnya. Podo joyonyo. Mogo botongo, ini bisa diartikan mogo botongo, bisa diartikan silahkan ditebak mana yang menang, mana yang kalah. Atau juga bisa diartikan semuanya akan kembali ke dalam kekosongan. Ya, jadi putusan benar, salah, baik, buruk ini dalam dimensi dunia dunia manusia. Ini suatu saat semuanya akan lewat. Semuanya akan kembali kepada kekosongan. Karena yang kekal itu ya kekosongan itu sendiri. Nah, Tuhan berada dalam kekosongan itu. Maha ada. Dia itu energi yang meliputi segala sesuatu. Kekosongan maksudnya gini teman-teman. Jadi dunia ini yang kekal itu kan kekosongan. Anda pergi ke kota Anda tinggal di mana? Di Jakarta. Anda lihat di kota Anda, ada bangunan ini, ada gedung. Ruang kosongnya selalu ada. Dulu masih Batavia, belum jadi Jakarta, atau masih kerajaan zaman dulu. Kota Jakarta belum ada, nggak ada mobil, nggak ada ini, nggak ada rumah. Tetapi ruang kosongnya tetap ada. Bumi menggantung di jagat raya. Sebelum bumi ada, ruang kosongnya tetap ada. Yang datang ke ruang kosong ini gonta-ganti. Ya. Ada kerajaan ini hilang, jadi kota ini hilang, manusia gonta-ganti, lahir mati. Tapi ruang kosongnya tetap ada. Nah, Allah itu meliputi ruang kosong ini. Maka dalam istilah tertentu dikatakan isi tapi kosong, kosong tapi isi. Nah, semua akan kembali ke dalam kekosongan. Nah, jadi kita ini, hakikat kita ini sebenarnya maya, semu. Kita manusia iya, tapi bukan betul-betul manusia. Ini hanya sebuah perjalanan saja. Pada akhirnya kita kembali kepada energi. Dari tidak ada menjadi tidak ada lagi. Ketiadaan itulah yang ada. Maka disebutnya bahasa Ibrani Yahweh, Sang Maha Ada. Aku ada, Sang yang aku ada. Dia tidak diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Yang dalam sains, dalam ilmiah disebutnya energi. E sama dengan MC kuadrat. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Itulah Tuhan. Nah, Tuhan ini jadi segala sesuatunya. Semuanya ini adalah manifestasi dari Tuhan itu. Makanya Al-Quran sangat bagus memberitahu kita. Kemanapun kamu memalingkan wajahmu, di situ ada wajah Allah. Alkitab juga bagus memberitahu. Kisah 17 ayat 28. Kita hidup di dalam Allah. Kita bergerak di dalam Allah. Kita ada di dalam Allah. Jadi Allah itu roh, zat, bukan pribadi. Allah yang adalah zat, yang adalah energi. Bagaimana cara kita bisa merasakannya? Kan dia lebih dekat dari urat leher, menyatu dengan kita. Terus bagian diri kita yang Allah itu yang mana? Kan gitu pertanyaannya. Bagian diri kita, diri Anda, Bang Ronald, tak sebutin namanya, Bang Garuda, Bang Ronald, Mbak Maya masih eksis nggak ya? Atau sudah hilang dia? Kemudian atas nama Love, Saki, Yai, Soko Menegi. Dan teman-teman yang nggak bisa saya sebutkan namanya ya, ada Tari, ada Christopel, ngasih Mawar, terima kasih Bang. Maya Cinta ya. Kata kuncinya, Tuhan lebih dekat dari urat leher Anda. Surat Qaf, surat 50 ayat 16. Itu di Al-Quran. Anda yang baca Bible juga. Allah Bapa di dalam kamu, kata Yesus. 1 Yohanes 4 ayat 12, 13, 14, 15, 16. Bapa di dalam kita. Bapa Allah di dalam kita. Nah terus yang disebut Bapa ini yang mana? Kan harus jelas ini. Yang dikatakan Allah di dalam kita ini wujudnya mana? Wujudnya harus wujud.
Nah, karena kita memahami Allah itu energi, Allah itu roh, Allah itu zat. Energi yang adalah Allah itu yang mana? Nafas. Nah, maka kalau Anda buka dalam kitab Taurat dikatakan nafas itu bahasa Ibrani-nya ruah. Allah itu ruah. Allah itu nafas. Maka ketika dikisahkan dalam narasi tulisan teks ya, Adam dan Hawa dibentuk kemudian dihembuskan nafas. Itu jadi hidup. Ding. Nafas itulah Allah yang lebih dekat dari urat leher kita. Dia maha kuasa. Dia, kalau Anda baca di dalam Mazmur, kitab Sabur, juga di Al-Quran, ya, sama pesannya. Yang disebut sebagai Yahweh di Alkitab, disebut sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Quran, dikatakan tidak pernah tidur. Jadi, kata kuncinya, Tuhan lebih dekat dari urat leher kita. Tuhan bersama kita dimanapun kita berada. Anda mau tidur, Anda mau makan, minum, ke diskotik, ke tempat gereja, ke pura, ke wihara, kemanapun Anda berenang di pantai, di laut, Dia selalu beserta kita. Apa itu? Wujudnya apa? Kata kunci ketiga, tidak pernah tidur. Apa bagian diri Anda dan saya yang tidak pernah tidur? Nafas. Jelas kan? Tidur, nafas, tahan terus. Keluar, masuk, keluar. Masuk, memberi daya, jantung bisa berdetak, mengirim energi, memompa darah, mengirim energi ke seluruh tubuh, jadi berfungsi, tangan berfungsi, paru-paru berfungsi, jeroan berfungsi, ginjal berfungsi, sel-sel tubuh berfungsi. Kita ini tidak hidup sendiri teman-teman ya. Di dalam apa namanya perut ini, lambung, di dalam lambung aja itu ada miliaran bakteri. Belum lagi di sel-sel tubuh kita ini ada triliunan mikroorganisme. Jadi Anda dan saya ini sebenarnya seperti transformer. Kita ini gabungan segala makhluk hidup, tak, 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 tak. Jadilah kita. Kita ini tidak sendirian. Kita ini bersama triliunan makhluk hidup semua yang menyusun tubuh ini. Dan energinya dapat dari mana? Yang menghidupi semuanya Pak. Nafas. Dialah Sang Maha Kuasa. Buktinya, begitu Sang Maha Kuasa keluar, menghembuskan nafas terakhir, keluar dia nafasnya, apa yang terjadi? Loh, gue, N. Nah, kembali terurai ke alam tanah, kembali ke tanah, air kembali ke air, udara kembali ke udara. Ya, jadi pemahaman kesadaran ini sangat indah teman-teman. Efeknya ini meliputi segala aspek kehidupan. Anda akan bisa berubah. Anda nggak akan lagi rasa khawatir, takut, mati, masuk neraka. Nggak bakalan, neraka nggak ada. Ya. Anda nggak bakal lagi iming-iming mati kepengen masuk surga, sampai kemudian muncul doktrin jihad, ngebom orang biar masuk surga, bisa pesta wih dengan 70 bidadari yang kinyis-kinyis. Itu tidak akan kebayang lagi kalau Anda sudah ngerti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita berasal dari energi atau Allah atau roh. Kita akan kembali kepada energi. Dan ini bisa dibuktikan ilmiah. Dari 4 unsur alam kembalinya ya ke 4 unsur alam. Saat jadi manusia bahan bakunya 4 unsur alam. Bahkan baju, kacamata, topi, tas, sepatunya dari 4 unsur alam. Makanannya dari 4 unsur alam. Setelah nggak jadi manusia kembali ke unsur alam lagi. Selesai. Dan tidak bisa kehilangan apa-apa. Anda dan saya teman-teman itu tidak pernah kehilangan apa-apa. Rasa kehilangan itu produk ego. Ego yang nggak sadar siapa dirinya. Saya punya rambut, maka ketika rambutnya mulai memutih, takut. Punya kulit, ini kulit milik saya. Wajah milik saya. Begitu keriput, takut, bingung, stres. Ini laki-laki suami milik saya. Begitu hilang, stres. Ini perempuan milik saya, istri saya. Begitu digondol garangan, stres. Kenapa? Karena ego merasa memiliki.
Padahal sebenarnya kita itu tidak pernah memiliki sesuatu, teman-teman. Semua ini milik semesta. Nah, kalau Anda sadar, saya sadar, kita tidak punya apa-apa, maka bisa nggak kita kehilangan sesuatu? Nggak bisa. Anda tidak bisa kehilangan bapak, Anda tidak punya bapak. Bapak itu kendaraan yang dipakai oleh semesta untuk menghadirkan kita. Sperma ayah, ovum ibu, itu kendaraan. Semuanya ayah milik semesta, ibu milik semesta, Anda milik semesta, saya milik semesta. Semuanya milik semesta atau milik Tuhan. Nah, ketika kesadaran kita sudah tauhid atau bahasanya la ilaha illallah. La ilaha illallah mengakui bahwa tidak ada ilah, tidak ada pemilik lain selain Allah. Rambut ini milik siapa? Allah. Kalau masih bilang ini tapi kacamata milik saya, berarti belum la ilaha illallah. Belum berserah diri, belum Islam. Orang disebut Islam berserah diri itu menyerahkan semua-muanya ini milik Allah. Jadi kamu punya masalah? Ya nggak punya. Siapa yang punya masalah? Kalau ada pihak yang boleh merasa mengaku-ngaku punya masalah adalah Allah sendiri. Maka kalau orang nanya, Mas Fran punya masalah? Ya enggak lah. Loh kok bisa? Ya enggak punya. Dari ujung rambut sampai ujung kuku kaki ini bukan milik saya. Tiba-tiba, tapi saya punya masalah. Gimana ceritanya? Kecuali ego sedang berhayal, berhalusinasi. Saya punya masalah. Saya punya beban. Bisa dipahami teman-teman. Ya, tapi ini tidak gampang. Ya. Bagi orang yang belum mengenal jati dirinya, ya akan ngerasain bener-bener aku bener temenan duwe masalah aku. Koyok-koyoknya temenan. Nah, tapi begitu Anda menyadari siapa jati diri Anda, sangkan paraning dumadi. Sangkan parang itu dari mana kita berasal, untuk apa dihadirkan oleh semesta, dan kemana akan kembali. Begitu kita sadar, satu kunci menuntaskan segala masalah. Jadi bukan seperti pegadaian ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah, tetapi suruh pinjam uang. Bukan, ini benar-benar menuntaskan segala masalah. Begitu Anda sadar, diri Anda spesial, satu-satunya di muka bumi, dan semua ini hanya sementara. Anda nggak punya apa-apa, saya nggak punya apa-apa, kita tidak punya apa. Kita ini hanya tamu semesta. Bisa nggak Anda merasa tiba-tiba iri dengan kakak, iri dengan saudara, iri dengan orang lain? Nggak bisa. Ketika Anda sudah mengenal jati diri Anda yang spesial sebagai tamu semesta, rasa iri itu tiba-tiba hilang dengan sendirinya. Ketika Anda sudah sadar, bapak Anda, ibu Anda, anak kakek, nenek, anak, suami, istri, semuanya ini adalah milik semesta. Bapak mati, stres, tapi paling cuma 1-2 jam atau paling lama 3 hari. Tapi cepat sadar, loh, iya ya, bapak saya mati kan nggak hilang. Sebelum jadi bapak saya, dia ada di 4 unsur alam, tanah, air, udara, api. Jadi bapak saya, spermanya jadi saya. Bapak saya kembali ke 4 unsur alam. Mana yang hilang? Nggak ada. Yang adalah kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali ke asalnya. Sama seperti tubuh saya. Wah ganteng. Ini katanya orang-orang ganteng. Hidupnya mancung. Tapi akhirnya juga ini kembali. Hilang. Kembali ke alam. Tanah kembali ke tanah. Air kembali ke air. Udara kembali ke air. Nggak ada yang hilang. Yang ada adalah energi tidak dapat dimusnahkan dan tidak dapat diciptakan. Energi hanya berubah-ubah wujud. Sama seperti Anda rokokan. Ngerokok ya, anggap aja Anda rokok. Ini rokoknya. Anggap aja ini rokok ya. Rokoknya panjang banget. Ini saya rokokan. Rokok ini saya sumet. Tembakonya terbakar. Hilang nggak? Enggak. Yang adalah berubah. Tembakau sebelum jadi daun tembakau, dia dari 4 unsur alam. Kemudian hasil fotosintesa dan sebagainya dicampur air bla 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 tanah, jadilah pohon tembakau, jadi daun tembakau. Tembakonya dikeringkan, diambil jadi rokok. Dibungkus kertas. Kertasnya juga dari kulit pohon. Terus disumet sama api. Terus terbakar. Jadi asap. Dia berubah wujud, bukan hilang.
Dari daun tembakau, dari kertas berubah wujud jadi asap. Tapi kembali ke alam, nggak ada yang hilang. Energi tidak dapat hilang. Energi selalu ada. Kekal, maka dipahami hidup ini kekal. Ketika kita sudah kesadaran kita menyatu manunggal dengan Sang Maha Kekal, kita akan merasakan, loh, saya ini kekal, saya tidak bisa mati, tidak pernah mati, tidak bisa hilang, tidak pernah hilang. Adanya adalah berubah wujud. Yang sekarang jadi tulang saya, mungkin 1000 tahun yang lalu ini tulangnya kuda Nil atau tulangnya ayam. Mungkin 100 tahun yang lalu yang dulu sekarang jadi bahan baku daging saya, mungkin ini pernah jadi dagingnya anjing, jadi dagingnya kucing. Kan semua hanya perubahan energi. Anda yang setiap hari makan ayam, berarti kerjaan Anda adalah mengubah ayam menjadi manusia. Caranya ya makan daging ayam, ayamnya digorok, dagingnya dimakan, jadilah ayam menjadi manusia. Itulah yang disebut reinkarnasi. Jadi reinkarnasi itu nyata, teman-teman. Tapi bukan seperti yang dihayalkan sebagian orang ya. Babi berubah jadi manusia. Ting. Bukan begitu. Babi jadi manusia. Anda yang setiap hari suka makan daging babi, ya itulah babi jadi manusia, jadi diri Anda. Nanti Anda mati dibuang ke laut, atau kalau dikremasi kemudian abunya dibuang ke laut, atau abunya ditaruh di bawah pohon. Di bawah pohon jadi pupuk, pohonnya jadi pohon mangga. Loh, berarti Anda berubah menjadi pohon mangga, berinkarnasi jadi pohon mangga. Kalau dibuang ke laut dimakan cumi-cumi, berubah jadi cumi-cumi. Cumi-cuminya ditangkap manusia, dimakan lagi sama manusia. Itu yang namanya reinkarnasi. Ayam menjadi manusia. Bagaimana caranya? Ya dimakan ayam. Sapi itu kan reinkarnasi, rumput menjadi sapi. Sapi menjadi manusia. Setiap hari sapi dipotong dimakan manusia. Ya daging sapi jadi manusia. Kan begitu. Ilmiah jadi teman-teman. Nah kalau kita memahami kenyataan realitas ini, kasunyatan, ini enak. Akhirnya rasa takut mati jadi nggak ada. Mati itu jelas kemana? Ya kembali ke alam. Wis gak usah takut, nggak usah mikir aneh-aneh. Aku mati nanti kemana nih? Ya ke sini. Mau kemana coba? Anda mati mau mana? Ya, ini ada Mbak Tari, Christopher. Saya baca dulu komentator. Ada Mama Davina. Namanya bagus-bagus. Ada Love, ada Ahmad, ada Sakiai. Anda kalau mati sudah tidak jadi mayat, maunya kemana coba? Tidak usah dipikir. Kita sebelum jadi manusia aja kita tidak mikir. Aku mau jadi manusia. Aku mau lahir di mana ya? Apakah lahir dari orang Jawa, orang Madura, orang Arab, orang Amerika? Tidak perlu mikir. Lu nanti sudah mati ya, tidak usah dipikir. Makanya kalau orang nanya, Mas Fran nanti matinya diapain? Dikremasi atau? Terserah, mau dikasih makan anjing, dibuang ke laut, terserah. Kalau kuat ya ditaruh mayatnya, didiemin sampai bau, ya terserah. Nggak ada kekhawatiran, nggak takut. Semuanya kembali ke alam kok. Semuanya itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya dari energi, dari Allah itu energi, Allah itu roh, Allah itu energi, Allah itu zat. Semuanya dari zat, dari energi, dari roh. Kembalinya ya ke energi. Ini nyata. Ya. Love, iya benar lah. Wong kita ngomongnya kenyataan, kita ngomong ini kasunyatan. Kita ini ngajinya ngaji roso, ngaji fakta teman-teman, ngasah jiwa. Bukan ngaji menghafalkan ayat. Mau coba bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Arab. Wah, jadi kayak burung beo. Pinter bahasa, tapi nggak ngerti artinya. Baca Al-Quran dari kecil, pesantren, belasan tahun, jadi guru ngaji, jadi ustadz, jadi ulama, jadi pendeta, jadi pastor. Tanyain coba, Bapak Pendeta.
Tuhan ada. Bisa nggak ketemu? Oh, nanti ketemunya kalau sudah mati. Loh, gimana ceritanya? Katanya Tuhan maha ada. Sekarang bisa nggak ketemu Pak Pendeta? Oh ya nggak bisa. Kapan ketemu? Nanti kalau sudah mati. Nah, kasih tahu Pak Pastor, Pak Pendeta yang unyu-unyu, kalau Tuhanmu nggak bisa dijumpai saat ini sekarang, berarti Tuhanmu tidak maha ada, tidak maha hadir. Kalau Tuhanmu bisa dijumpainya nanti, apa besok, atau kalau sudah mati, berarti Tuhanmu Tuhannya orang mati. Padahal kata Yesus, Allah adalah Allahnya orang hidup, bukan Allahnya orang mati. Kata Yesus, Bapa di dalam aku, Bapa di dalam para murid. Berarti bisa ketemunya. Ya harus bisa dan selalu bisa. Kalau tidak bisa, berarti dia tidak maha ada, tidak maha hadir. Ada yang ngasih komentar kemarin, ya Tuhan memang ada, tapi kita tidak bisa melihat. Nanti melihatnya kalau sudah mati. Gimana toh? Injil Matius pasal 5 ayat 8, baca. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Ini kata Yesus ya, itu Injil Matius pasal 5 itu isinya khotbahnya Yesus. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi syarat untuk bisa melihat Allah, suci dulu. Suci itu artinya terlepas dari ego. Suci itu bukan bersih ya teman-teman ya. Bukan bersih, bukan putih, bukan. Suci itu sendirian. Suci itu tidak terpengaruh oleh bersih, kotor, baik, buruk, benar, salah, hitam, putih, gelap, terang. Tidak terpengaruh. Terlepas dari dualisme, dualistik kosmik. Terlepas dari konsep dualistik kosmik. Dualistik kosmik itu produk ego. Benar, salah, baik, buruk, enak, gak enak, gelap, terang, setan, malaikat. Itu produk ego. Nah begitu produk egonya sudah lerep, sudah lepas, Anda tidak perlu lagi mencari Tuhan ya, jadi caranya begini. Cara merasakan Tuhan yang lebih dekat dari urat leher, itu cara utamanya adalah hancurkan ego Anda. Lewati ego Anda. Nanti setelah egonya lerep, otomatis bisa merasakan Tuhan. Bisa melihat Tuhan. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Melihat Allah. Allah itu roh. Apakah bisa melihat dengan mata fisik ini? Kalau kesadarannya sudah terbuka, bisa. Loh kok Mas Fran bisa ngomong gitu? Karena saya bisa melihat. Ini loh Allah, loh ini Allah. Merem pun kelihatan, loh ini. Ciling. Saya dulu juga enggak ngeh teman-teman. Saya pikir itu ayat yang sifatnya perumpamaan. Ternyata bukan. Dalam kondisi saya meditasi, ya meditasi itu bukan harus diem gitu. Meditasi itu kondisi kesadaran. Kesadaran kita betul-betul berserah, ego itu larut, menyadari kita tidak punya apa, semuanya milik Tuhan, dirasakan semua. Tuhan sendiri yang memberitahu, memberi rasa. Ini loh Allah. Jadi saya bisa, oh Allah, iki toh Allah. Ya, jadi Tuhan, makanya yang Wildo, dulu yang Wildo dalam beberapa video pernah bilang, Tuhan itu bisa dilihat dengan mata ini, iya. Jadi bukan cuma mata batin, bukan cuma mata kolbu. Pakai mata ini juga bisa. Bisa dilihat, iya. Bahkan dia lebih terang dari matahari. Nah, masalahnya Anda harus, ya kalau sudah ngelihat, sekali ngelihat terus. Oh ini toh yang disebut Sang Maha Energi, Roh
Allah, zat ini atau ini. Saya selalu bisa melihat. Sekali melihat ya melihat terus. Bukan hanya dengan kolbu, mata batin, dengan rasa, panca indera, bukan. Tapi juga dengan mata fisik bisa dilihat ternyata. Bagaimana cara menjelaskan? Nggak bisa dijelaskan. Wong saya ngelihat sendiri. Teman-teman suruh menjelaskan. Ini warna apa teman? Hitam. Ini warna hitam ya, ini hitam, ini biru, ini hitam. Coba jelaskan kepada saya warna hitam dengan bahasa Anda. Mau pakai bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jepang, bahasa manusia, bahasa Jawa, bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Madura, terserah bis. Jelaskan kepada saya warna hitam itu seperti apa. Coba jelasin. Ya nggak bisa. Nggak bisa dijelaskan. Bisanya harus dialami. Ini biru, ini hitam. Ya, harus ada barangnya, wujudnya baru iki loh ireng. Iki loh biru. Nah kalau orang belum bagus perumpamaan yang disampaikan oleh Habib Jafar ya. Jadi gini, orang buta sejak lahir. Yang dia lihat, buta itu kan seperti kita kalau merem gini. Yang dia lihat itu warna apa? Kita yang tidak buta, kita bisa tahu orang buta itu seperti kita ketika merem. Yang dilihat semuanya hitam. Warnanya hitam. Tapi kalau saya sekarang sudah tidak. Ini ada Allah di sini ya, kelihatan banget. Meskipun merem mau melek ada Allah. Tapi orang pada umumnya ketika mata tertutup atau orang buta dari lahir melihat warna itu hitam. Nah, coba Anda menjelaskan warna kuning, warna merah, warna coklat kepada orang buta. Bisa enggak? Enggak bisa. Karena dia dari lahir yang dilihat warna hitam. Anda bilang merah, itu dia menghayal. Warna itu apa? Enggak ngerti dia. Dikasih tahu warna hitam pun dia enggak ngerti. Karena hitam bisa disebut hitam ketika ada putih, ada biru, ada kuning, ada pembandingnya. Bisa dipahami teman? Ya. Jadi ini kita bisa bilang hijau, ini enggak kelihatan. Nah ini hijau ya, hijau. Ini putih, ini biru, ini agak coklat, ini hitam, ini hitam. Karena ini kan ada pembandingnya, beda-beda. Tetapi kalau tidak ada pembandingnya, nggak bisa kita mengetahui. Nah, Allah atau zat roh Allah, Sang Maha Energi, itu tidak ada pembandingnya teman. Tidak ada sesuatu yang sama atau serupa dengan dia. Tidak ada sesuatu yang sama atau serupa atau mirip dengan dia. Kalau kita bilang meliputi, dia meliputi segala sesuatu. Kita bisa mikirnya air atau jadi air di laut, ikan diliputi oleh air. Di luar ikan ada air, di dalam ikan ada air. Tapi dia, zat yang maha mulia itu bukan air. Jadi kalau orang belum ketemu sendiri, belum merasakan, oh ini toh Allah, nggak bisa dijelaskan. Makanya dalam bahasa Sanskerta, asintya, dia tak terpikirkan, tak bisa diungkapkan. Dalam falsafah Jawanya disebut apa? Pankeno kiniro kinoyo ngopo. Nggak bisa dijelaskan. Makanya harus dialami sendiri. Nah, sebenarnya bagi orang-orang yang mau serius menghayati pesan-pesan kitab suci, itu sangat jelas teman. Jelas banget. Allah itu roh atau Allah itu zat. Ini kata-kata kuncinya. Dia roh zat, berarti dia bukan pribadi ya. Dia maha ada, berarti sekarang ada. Selalu ada, tidak pernah tidak ada. Ini kabar baik. Kemudian kisah 17 ayat 28. Kita bergerak di dalam dia. Kita hidup di dalam dia. Kita ada di dalam dia. Loh, berarti dia sudah di sini. Nah, ini kabar baik. Dia sudah di sini. Ayat Al-Quran lebih indah lagi. Dia lebih dekat dari urat lehermu. Loh, berarti di dalam aku. Kata Yesus lebih bagus lagi. Bapa di dalam kamu. Loh. Nah ini kan kabar gembira, kabar baik.
Jadi pemilik jagat raya, yang maha cinta, maha kasih, sumber cinta, sumber kasih, sumber damai, sumber bahagia, itu nggak jauh teman-teman. Bukan Anda harus nyebrang ke rumah tetangga, nyebrang jalan, apalagi nyebrang pulau, nyebrang negara, nyari jauh-jauh ke Yahudi, ke Arab, ke sana. Enggak. Sumber damai, bahagia, cinta, sukacita, itu ternyata di dalam kita. Loh. Kalau orang tidak ngerti, nyari cintanya kepada pria pujaan hati, akhirnya kecewa. Mencari cinta wanita pujaan hati, kecewa. Mencari cinta di luar diri, padahal sumber cinta ada di dalam diri. Ingat-ingat, Tuhan itu maha ada. Jadi cinta selalu ada, selalu ada. Tuhan sumber damai, damai selalu ada, selalu ada. Jadi Tuhan dengan segala atributnya, damai, cinta, sukacita, kekayaan, berkah, anugerah, itu selalu ada, tidak pernah tidak ada. Itu kata kuncinya. Jika Anda merasa hari ini Anda tidak dapat berkah, tidak dapat rezeki, itu bukan berarti rezeki nggak ada. Tetapi yang terjadi adalah ego Anda berhalusinasi. Yang disebut rezeki adalah uang. Ketutup jadi. Rezeki yang hari ini berlimpah ruah, bergelimang di dalam diri Anda, nggak terasa. Detak jantung tidak terasa sebagai rezeki. Mata dua tidak terasa sebagai rezeki. Lidah satu bisa merasakan berbagai macam rasa makanan, tidak terasa sebagai rezeki. Kesehatan tidak terasa sebagai rezeki. Tangan, kaki tidak terasa. Karena konsepnya sudah rezeki harus uang, rezeki harus benda. Maka singkirkan konsep-konsep itu. Anda akan merasakan rezeki berlimpah ruah dalam diri kita. Damai sejahtera selalu ada. Jadi damai itu sebenarnya selalu ada, teman-teman. Saya kasih ibarat ya, seperti sinar matahari. Sinar matahari selalu ada, ada. Tapi begitu Anda masuk ke rumah, seolah-olah sinar matahari nggak ada. Ketika buminya berputar, kita di bawah bumi, mataharinya di sebelah sana, seolah-olah sinar matahari nggak ada. Padahal nggak. Singkirkan penutupnya. Kita akan melihat. Keluar dari rumah, loh ada cahaya matahari. Nah, singkirkan penutup-penutup itu. Penutupnya itu namanya ego. Begitu ego tersingkirkan, otomatis Anda tidak perlu lagi nyari Tuhan. Oh ini toh Tuhan. Oke? Terima kasih buat semuanya ya. Saya sudahi dulu live untuk kali ini, sahabat-sahabat. Tidak bisa saya sebutkan namanya, ada Mbah Mangun juga, Mbah Mangun Sekolah Sihir Dewa. Mbah Mangun mantap bang ya. Salam dari Pulau Dewata. Loh, Mbah Mangun di Pulau Bali. Di Balinya di mana Mbah Mangun? Di Jengoyong Mbah Mangun. Raga Jani Ngoyong Kute. Close by Kute Square ya. Saya tinggal di daerah Kute ya. Di sebuah tempat yang tidak tahu siapa yang bangun ya. Tidak ikut bangun, tidak ikut bikin, tidak ikut beli tanahnya. Tinggal nempati. Asik kan? Ya. Ya dibayar lah pakai uang. Uangnya pun dari kertas. Kertasnya dari kulit pohon. Ya, saya tinggal di daerah Kute teman-teman. Jadi buat teman-teman yang di Bali mau ketemu, bisa tinggal atur waktu aja. Kontak saya bisa di DM di TikTok atau di kontak di WhatsApp 081914747418. Oke? Sekian dulu ya. Sekali lagi terima kasih. Saya tidak bisa sebutkan namanya satu-satu. Ada siapa nih? Jambuel Kristan, ada Hendrian Syah, ada TikTokku, ada milik G dari Seragen ya. Terima kasih semuanya ya. Oke, Bang Ronald mau naik. Saya nggak bisa cara naikin orang gimana, nggak ngerti saya. Tapi kita lanjut di perbincangan di kesempatan yang lain. Oke, semuanya terima kasih. Rahayu Sagung Dumadi.
Semoga segala makhluk, baik yang skala itu yang kelihatan, yang wujud. Niskala itu yang tidak kelihatan, yang metafisik. Skala itu yang fisik, wujud. Niskala itu yang metafisik. Ya, semoga semuanya berbahagia. Kenapa? Karena hakikat kita semua energi. Hakikat kita semua ini, makhluk apapun, kita adalah energi dari Sang Maha Energi. Sang Maha Energi atau Allah atau Tuhan atau God atau Theos atau Elohim atau Roh itu kan sumber bahagia. Nah, kalau sumbernya aja bahagia, nah maka percikan-percikannya, manifestasinya, baik yang skala, yang kelihatan maupun yang niskala, yang tidak kelihatan, semoga berbahagia juga. Oke, sekian ya, semangat.